Baru kemarin sore sepakat dengan India untuk tarik prajuritnya dari lembah Galwan. Kini China kembali kirim 20.000 tentara ke Ladakh Timur. Konflik yang terjadi antara China dan India nampaknya masih jauh dari kata usai. Pasalnya, hubungan kedua negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia ini justru makin sengit. Sebab hingga kini ketegangan di lembah Galwan Ladakh Timur tak kunjung mereda juga. Padahal dua utusan setingkat jenderal telah bertemu di garis perbatasan Lak. Keduanya sepakat meredakan ketegangan, tetapi ternyata China lebih agresif, bahkan mengirim puluhan ribu tentara ke tempat itu. Badan Intelijen India mengungkapkan tentara pembebasan rakyat Tiongkok belum juga mundur dari Lak. Bahkan telah mengirim 2 divisi pasukan melintasi garis kontrol aktual Lak di daerah yang disengketakan. Dalam pertemuan dengan India, Kepala Militer Xinjiang Selatan Mayor Jenderal Liu Lin telah setuju menarik pasukan dari lembah Galwan. Hal itu disampaikannya kepada Letnan Jenderal Harinder Singh, komandan yang berbasis di Leh, India. Tetapi tentara pembebasan rakyat Tiongkok mengerahkan lebih dari 20.000 tentara di sepanjang Lak, dekat sektor Ladakh Timur. India terus mengamati kegiatan pasukan Cina lainnya yang dikerahkan Xi Jinping. Dengan mobilitas tinggi dan persenjataan di belakang akan mampu mencapai garis depan India hanya dalam waktu 48 jam. Tentara Cina telah mengerahkan 2 divisi pasukan sekitar 20.000 orang di sepanjang Lak, di sektor Ladakh Timur, kata pejabat pemerintah kantor berita India, ANI. Ada sebanyak 10.000 tentara dari divisi lain yang disiagakan di Provinsi Xinjiang Utara, berjarak 1.000 km dari garis depan pertempuran, ujarnya. Tetapi dapat dimobilisasi untuk mencapai perbatasan dalam waktu 48 jam karena medan datar di sisi Cina. Kami terus mengawasi pergerakan pasukan ini bersama dengan yang telah dikerahkan dekat dengan wilayah India. Sumber mengatakan India dan China telah berbicara di tingkat diplomatik dan militer selama lebih dari 6 minggu. Tetapi tidak ada pengurangan jumlah pasukan atau peralatan militer oleh China di garis depan, kata mereka. Sumber mengatakan China juga memiliki 2 divisi yang dikerahkan di wilayah Tibet. Tetapi mereka membawa hampir 2 divisi tambahan di lokasi sejauh 2.000 km dari daratan China untuk mengimbangi jumlah pasukan India. Sumber mengatakan India juga meningkatkan posisi dengan 2 divisi tambahan dari lokasi terdekat sektor Ladakh Timur, termasuk divisi Gunung Jadangan dan yang setiap tahun melakukan latihan perang di wilayah Ladakh Timur. Tank dan kendaraan tempur infanteri juga telah diterbangkan oleh Angkatan Udara. Di samping elemen-elemen yang ada di Brigade Lapisan Baja yang didapatkan dekat dengan sektor DBO, sektor Ladakh Timur saat ini juga dijaga oleh divisi Threshold Infantry yang berbasis di Karu bersama dengan 3 brigade yang terletak di sepanjang Lak. Melihat agresi penyebaran China di sepanjang sektor DBO dan lembah Galwan dan ke daerah Karakompas, Angkatan Darat India juga mempertimbangkan penyebaran divisi lain di sektor itu, kata sumber tersebut. Di Danau Pangongso dan daerah Finger, orang Cina telah menempatkan diri dengan sangat kuat di daerah Finger 8. Mereka telah mendirikan basis administrasi bersama dengan penyebaran kendaraan berat dan peralatan tempur besar. Jalan yang dibangun oleh China dari Finger 8 ke Finger 5 di sepanjang danau juga membantu mereka dalam transfer cepat pasukan ke pangkalan Finger 4. Waktu orang Cina memindahkan pasukan jauh lebih pendek daripada India, kata sumber itu. China juga membangun infrastruktur militer tepat di bawah mereka dekat danau, kata sumber itu juga. Sisi China telah berbaris dengan pasukan dalam jumlah besar di daerah Finger dan Danau Pangong. Mereka memiliki hampir lebih dari 2.500 tentara melawan 200 tentara India yang dikerahkan di sana di tepi dalam.
menggambarkan gerakan Cina di dekat danau dan di dalamnya sebagai serangan belalang. Sumber itu mengatakan Cina perlu mengizinkan patroli India untuk terus berpatroli di wilayah Finger 3, di mana pihak India juga memiliki closer interactions and development of stronger bonds between the soldiers of both the armies, and also an opportunity to share the combat experiences that both the India juga mempersiapkan diri untuk jangka panjang. Pengarahan itu diperkirakan akan berlanjut hingga September atau Oktober ketika musim salju mulai turun di dataran tinggi itu. Di lembah Sungai Galwan, penyebaran pasukan Cina akan lebih sulit di musim panas. Kondisinya akan menjadi relatif lebih mudah selama bulan-bulan musim dingin ketika air akan membeku. Pengerahan besar-besaran di kedua sisi mulai dari pihak Cina pertama kali mendekat patroli poin 14 di lembah Sungai Galwan. Cina mengklaim wilayah di sana meminta pihak India untuk pergi ke barat Sungai Shyok di dekat posisi India 120 km. got readiness speed at 2030 from here. U.S. and Indian forces receive intelligence that a terrorist